Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang spektrum gelombang elektromagnetik, di mana spektrum gelombang elektromagnetik terdiri dari 7 gelombang yang termasuk dalam gelombang elektromagnetik. Oke, next. Nah, ini adalah spektrum dari gelombang elektromagnetik, ya, di mana kita bisa lihat urutannya dari radio, mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar UV, sinar X, dan sinar gamma. Dari kiri ke kanan, ini menandakan bahwa frekuensi dan energi gamenya akan bertambah, namun panjang gelombangnya akan berkurang, seperti dilihat. Dari kiri ke kanan, kita bisa lihat bahwa frekuensi dan energi gelombang elektromagnetiknya akan bertambah, namun panjang gelombangnya akan berkurang, seperti terlihat pada gambar di atas ini. Ya, seperti itu. Kemudian untuk cahaya tampak sendiri adalah cahaya yang dapat dilihat oleh manusia, di mana cahaya tampak itu adalah urutannya dari Me, Jiku, Hibi, Niu, seperti itu. Ya, berarti semakin dia ke kanan, energinya atau frekuensinya makin besar, namun panjang gelombangnya akan semakin kecil, seperti itu. Kita pertama mulai dari gelombang radio. Gelombang radio ini dihasilkan oleh osilasi muatan listrik yang dipercepat dalam rangkaian. Digunakan sebagai alat atau media komunikasi dan memiliki panjang gelombang terpanjang atau frekuensi terendah. Nah, salah satu aplikasinya itu adalah sebagai handphone, televisi, dan radio itu sendiri. Seperti itu. Untuk kedua, ya, itu adalah gelombang mikro. Gelombang mikro ini adalah gelombang yang dihasilkan oleh tabung vakum yang diberi medan listrik. Karena energinya cukup kecil, makanya disebut sebagai gelombang mikro. Seperti itu ya. Digunakan untuk memanaskan makanan dan radar. Nah, jadi biasanya gelombang mikro ini digunakan untuk memanaskan makanan dalam microwave dan digunakan sebagai radar untuk mencari benda-benda yang hilang, seperti itu. Gelombang mikro energinya cukup untuk menggetarkan sebagian partikel di dalam benda sehingga dapat digunakan untuk memanaskan makanan. Untuk yang ketiga adalah sinar inframerah. Sinar inframerah sendiri dihasilkan oleh panas suatu benda dan vibrasi molekul. Dapat menembus kabut dan awan tebal sehingga digunakan untuk mendeteksi benda dan dimanfaatkan sebagai remote control, ya. Dan bisa juga digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia, karena manusia menghasilkan sinar inframerah dalam bentuk suhu atau radiasi panas, seperti itu. Untuk gelombang elektromagnetik yang keempat adalah sinar tampak atau cahaya. Sinar tampak ini adalah sinar yang hanya dapat dilihat oleh mata manusia. Selain sinar tampak, semuanya tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Memiliki range panjang gelombang antara 400 nanometer sampai 700 nanometer, di mana dapat diperlihatkan pada gambar seperti ini, ya. Nah, urutannya adalah Me, Jiku, Hibi, Niu. Semakin ke kanan, frekuensinya bertambah dan energinya bertambah, namun panjang gelombangnya akan menurun atau makin kecil, karena frekuensi dan panjang gelombang ini berbanding terbalik. Kemudian yang kelima adalah sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dihasilkan oleh radiasi matahari. Sinar ultraviolet dihasilkan oleh radiasi matahari dapat dimanfaatkan dalam sterilisasi zat dan mendeteksi uang palsu, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Bila terlalu lama terpapar UV, dapat menyebabkan kulit gosong serta terkena penyakit kanker kulit. Jadi sinar ultraviolet ini cukup berbahaya bila terlalu lama terpapar radiasi ini, ya. Makanya di luar ruangan jangan terlalu lama kita berjemur di bawah sinar matahari. Dikhawatirkan sinar UV-nya akan membuat kanker kulit, seperti itu. Sinar gelombang elektromagnetik yang keenam itu adalah sinar X. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Colquhoun Ronson pada tahun 1895. Sehingga sinar X juga disebut sebagai sinar Ronson, ya. Dihasilkan akibat emisi terpionik dari elektron yang berkecepatan tinggi pada permukaan logam. Ini artinya kita membutuhkan tegangan potensial yang cukup besar untuk menghasilkan emisi terpionik pada permukaan logam. Dimanfaatkan dalam rekam medis atau mengetahui keretakan dari suatu logam. Nah,
sinar X ini lebih berbahaya dibanding sinar UV, makanya untuk ronsen tidak dianjurkan untuk melakukan rekaman rutin seperti itu. Jadi lakukan ronsen bila kalian mengalami suatu kelainan tulang atau yang lain seperti itu ya. Untuk yang terakhir, sinar gamma. Sinar gamma ini memiliki panjang gelombang terpendek tapi frekuensinya tertinggi. Dihasilkan oleh inti atom yang tidak stabil atau zat radioaktif yang biasa disebut sebagai radiasi nuklir. Nah, radiasi nuklir ini biasanya mengandung sinar gamma. Dimanfaatkan dalam membunuh tumor atau kanker di bidang kedokteran. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini ya. Namun dapat memiliki efek samping, yaitu membuat sel yang sehat ikut termutasi bila jangkauan sinar gammanya terlalu luas. Oke, demikian itu aja spektrum gelombang elektromagnetik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.